Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami, kelompok 1, untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Jadi, pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 1 akan membawakan 3 topik. Yang pertama, hubungan pasien dengan tenaga kesehatan. Dan yang kedua, hubungan tenaga kesehatan dengan tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, hubungan keluarga pasien dengan tenaga kesehatan. Itu saja materi yang akan kami bawakan pada hari ini. Kami minta perhatian dari teman-teman agar dapat menyimak dan dapat memahami apa yang akan kami paparkan. Dan sebentar jikalau ada pertanyaan, kritik maupun saran dapat disampaikan kepada kelompok kami. Kepada pemateri saya persilahkan. Ya, di saat ini saya akan menjelaskan hubungan antara pasien dengan tenaga kesehatan. Ada 2 hal yang sangat penting dalam hubungan antara pasien dengan tenaga kesehatan. Yang pertama itu, bagaimana tenaga kesehatan menempatkan otonomi pasien sebagai individu, khususnya dalam mengambil keputusan medis. Contohnya seperti tenaga kesehatan dan pasien berkontribusi untuk mengambil keputusan medis, kemudian menjelaskan perawatan dan alternatif untuk pasien, kemudian membantu mereka untuk memilih opsi atau pilihan yang akan dicapai. Hal yang kedua, bagaimana tenaga kesehatan membangun keharmonisan tersebut dengan cara komunikasi yang efektif, seperti tenaga kesehatan menyampaikan maksudnya, kemudian menempatkan umpan balik dari pasien yang meyakinkan bahwa tujuan komunikasinya dapat tercapai. Selama ini, tenaga kesehatan menempatkan dirinya dalam keputusan medis dan yang lebih tahu, sehingga otonomi pasien kurang mendapat tempat. Baik teman-teman dan ibu dosen, sesuai dengan dinamika kehidupan sosial di masyarakat, pola hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien telah bergeser pada pola hubungan yang bersifat partnership dan patient-central care. Pada prinsipnya, pola hubungan partnership merupakan model perawatan kesehatan yang berorientasi pada pemenuhan keinginan dan kebutuhan pasien. Pasien memiliki otonomi penuh atas dirinya. Ya teman-teman dan ibu dosen, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara pasien dengan tenaga kesehatan. Pasien dalam konteks ini sangat menentukan keputusan-keputusan medis yang diterimanya. Pada prinsipnya, pasien bebas menerima atau menolak tindakan medis yang ditawarkan oleh tenaga kesehatan. Dalam hal ini, tenaga kesehatan mempunyai kewajiban yang sangat penting untuk memberikan informasi pada pasien yang selengkap-lengkapnya, yaitu mengenai diagnosis, terapi, proses penyakit, pilihan terapi, dan risiko-risiko serta prognosis penyakit. Berikutnya membahas tentang hubungan antar tenaga kesehatan dengan tenaga kesehatan. Jadi, dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga kesehatan tidak bisa bekerja tanpa berkolaborasi dengan profesi-profesi lainnya. Karena profesi lain tersebut diantaranya adalah dokter, ahli gizi, tenaga laboratorium, tenaga ronsen, dan sebagainya. Jadi, setiap tenaga kesehatan dia mempunyai profesi juga mempunyai tanggung jawab terhadap kesehatan pasiennya. Hanya pendekatannya saja yang berbeda-beda, yang disesuaikan dengan profesinya masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, setiap profesi dituntut untuk mempertahankan kode etik masing-masing profesi. Bila setiap profesi dapat saling menghargai, maka hubungan kerjasama dapat terjalin dengan baik. Walaupun pada pelaksanaannya sering juga kita temui banyak tenaga kesehatan dengan tenaga kesehatan melakukan konflik-konflik kecil. Teman-teman dan ibu dosen, ada 3 kunci kolaborasi elemen.
Yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan mengembangkan keahlian unik profesional. Yang kedua, produktivitas maksimal serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. Yang ketiga, peningkatan profesionalisme dan kepuasan kerja dan loyalitas. Yang keempat, meningkatkan kohesivitas antar profesional. Artinya, sebagai sesama tenaga kesehatan, kita harus menjaga hubungan antar profesi secara profesional. Yang kelima, kejelasan peran dalam berinteraksi antar profesional. Artinya di sini, masing-masing kita sudah mempunyai tugas dan fungsi sendiri-sendiri. Dengan demikian, kita tidak boleh memonopoli semua pekerjaan. Sebaiknya, kita harus berinteraksi dengan sesama tenaga kesehatan menurut tugas dan fungsi kita masing-masing. Yang keenam, menumbuhkan komunikasi, kolegalitas antar profesional, dan menghargai serta memahami orang lain. Artinya, kita harus saling berkomunikasi serta kita harus saling menghargai dan memahami orang lain atau sesama tenaga kesehatan agar hubungan kita dapat berjalan dengan baik. Itulah kunci kolaborasi antar sesama tim. Baik teman-teman dan ibu dosen, sekarang kita akan mempelajari poin terakhir, yaitu hubungan keluarga dengan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan sangat menghargai tugas kesehatan karena tugas ini adalah tugas kemanusiaan yang sangat mulia sebab menolong sesama manusia. Hubungan antara petugas kesehatan dengan keluarga adalah sebagai hubungan yang baik dan harus ada kerjasama yang baik sebab keluarga dapat mendukung ilmu keterampilan dan keahlian petugas kesehatan. Sedangkan petugas kesehatan memperoleh imbalan atas profesinya berupa gaji atau honor. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan hubungan keluarga dan tenaga kesehatan pada bagian kedua, yaitu di sini saya akan menjelaskan bahwa sebagai akibat dari hubungan tersebut maka timbullah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Kewajiban petugas kesehatan lebih banyak lewat pasien daripada keluarga. Keluarga hanya menjadi penunggu kerjasama antara pasien dan tenaga kesehatan. Karena tanggung jawab petugas kesehatan sangat besar, yakni keselamatan jiwa dan raga. Jadi di sini pasien yang lebih dominan untuk dilakukan tenaga kesehatan tersebut. Untuk di bagian posisi hubungan keluarga dengan pasien itu lebih identik seperti apa yang tenaga kesehatan minta untuk keluarga harus lakukan. Karena untuk menciptakan suatu kerjasama yang baik antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Apabila ada tanggapan, kritik maupun saran kepada kelompok kami persilahkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.